Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismun Nadia dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Baiklah, kita masuki yaitu definisi komputer itu sendiri. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah digunakan. Pada tahun 1646, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris sebagai kata untuk orang yang menghitung dengan atau tanpa alat bantu. Kemudian, menjelang tahun 1897, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada mulanya, komputer hanya berhubungan dengan aritmatika, tetapi dengan berkembangnya zaman, komputer banyak digunakan untuk membuat tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika saja. Sejarah komputer. Sejarah komputer terbagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama. Di generasi pertama, contoh komputernya yaitu UNIVAC atau ENIAC yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Kemudian generasi kedua, pada generasi kedua ini, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan dari transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dan dari transistor, komputer jadi lebih kecil dan hemat energi. Kemudian generasi ketiga, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai dipergunakan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Kemudian generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai masa sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribbon sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 407 chip mulai 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah prosesor komputer mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh komputer pada generasi keempat yaitu Apple, IBM 4341, dan seterusnya. Baiklah, di generasi kelima yaitu generasi sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pembangunan. Contohnya yaitu teknologi yang sudah sering digunakan, yaitu teknologi pengenal suara, penggunaan prosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputer generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu satuan penyimpanan dan kecepatan data di konduktor. Ini dibagi menjadi tujuh kategori, yaitu yang pertama bit. Bit adalah satuan paling terkecil dari suatu data. Singkatan dari bit adalah binary digit atau angka biner. Nilai dari bit hanya 0 dan 1. Angka 0 memiliki arti off dan angka 1 memiliki arti on. Yang kedua yaitu byte. Byte merupakan kumpulan bit terkecil.
yang dapat diterjemahkan atau dimengerti oleh komputer. Byte berbentuk 8 bit. Jika digambarkan dengan angka desimal, byte terdiri dari 0 hingga 225. Byte juga bisa mewakili angka, huruf, serta simbol yang dalam bentuk ASCII, American Standard Code for Information. Yang ketiga yaitu kilobyte atau yang sering kita kenal dengan sebutan KB. 1 kilobyte sangat berpengaruh di komputer. 1 kilobyte pada umumnya bernilai 1000, tapi nilai 1 kilo pada kilobyte bernilai 1024 byte. Yang keempat yaitu MB atau megabyte. Ukuran di atas KB terdapat MB atau yang sering disebut dengan 1 mega. 1 MB sama dengan 1024 KB. Yang kelima yaitu gigabyte atau GB. Gigabyte adalah jenis kapasitas yang digunakan pada penyimpanan komputer sekarang pada umumnya. 1 GB sama dengan 1024 MB. Yang selanjutnya yaitu terabyte atau TB. Jenis penyimpanan ini sudah banyak digunakan oleh perangkat komputer keluaran terbaru. 1 TB sama dengan 1024 GB. Yang teratas yaitu petabyte atau PB. Untuk seukuran petabyte, umumnya hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan bonafit atau yang besar, yang memang membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Baiklah, saya rasa sampai di sini penjelasan saya tentang komputer dan sejarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.